Terlihat Ningki telah kembali. Karena keberhasilannya, ia pun disambut oleh kakak seperguruannya di sana. Setelah itu, ia pun memberikan hormat kepada sang master. Tidak hanya itu, ia juga memberikan hormat kepada satu persatu kakak seperguruannya di sana. Suasana pun seketika berubah menjadi ceria, menyambut kembalinya Ningki. Ia pun memakai seragam warna hitam, sebagai statusnya murid ke-13 dari master. Baru saja datang, Ningki menanyakan satu pertanyaan kepada master, yaitu apakah Xiaosu saat ini baik-baik saja atau tidak. Karena menurutnya, master pasti bisa tahu kondisi Xiaosu saat ini. Master menjawab kalau Xiaosu baik-baik saja, karena pedang milik Xiaosu yang dipegang oleh Ningki memiliki aura kehidupan milik Xiaosu. Setelah mengetahui kebenaran itu, Ningki hendak pergi dari sana. Namun siapa sangka, sang master malah menyuruhnya kembali ke dalam goa. Sontak, pernyataan sang master membuat Ningki sekaligus seluruh kakak seperguruannya merasa sangat terkejut. Ningki sempat memberikan komplain karena ia merasa telah berhasil keluar dari goa. Namun, bagaimanapun juga, keputusan master tidak bisa diganggu-gugat, dan Ningki mau tidak mau menuruti perintahnya. Setelah itu, seluruh murid juga hendak komplain dengan master. Namun seketika, master memotong pembicaraan mereka dengan menyuruh mereka memasak, memainkan musik, dan menemaninya bermain catur. Mereka pun dengan cepat mengikuti perintah dari master. Singkat cerita, di saat malam hari, Ningki di dalam goa mulai mempelajari isi tulisan dari kitab langit, dan ia saat ini sudah bisa melihat isi dari kitab tersebut. Setelah itu, master secara pribadi menemuinya. Di sana mereka mengobrol mengenai perkembangan Ningki saat ini. Mereka juga membahas anak dari Raja Neraka yang akan datang ke bumi. Dan apabila itu terjadi, malam panjang akan segera tiba dan menandakan kehancuran dari langit. Namun semuanya itu hanyalah sebuah legenda. Dan master sendiri juga tidak bisa memastikan apakah putra neraka benar-benar ada atau tidak. Sesaat Ningki bertanya apakah ia merupakan putra neraka. Master sambil tertawa mengatakan kalau Ningki bukanlah putra neraka. Lalu segel di gua kembali dibuka dan Ningki masuk ke sana. Dan setelah itu master kembali menyegelnya. Singkatnya, Junmo menghampiri Liu yang saat ini matanya telah buta gara-gara melawan Ningki. Junmo mengatakan matanya suatu saat nanti bisa sembuh kembali dan meminta Liu untuk bersabar. Di sana Junmo ingin tahu kenapa Liu bisa memiliki pedang Xiaosu. Ia pun bercerita kalau dulu Xiaosu pernah datang ke perguruan Jiange dan hendak bertemu dengan guru besarnya. Namun di saat Xiaosu hendak membuka pintu tersebut, sesaat guru besar Liu menghempaskan Xiaosu hingga terlempar keluar. Mulai dari situlah Xiaosu dibawa pergi dan pedangnya ketinggalan. Dan ia mendapatkan pedang tersebut dari teman seperguruannya. Ia juga tidak tahu pasti dari mana temannya itu bisa memiliki pedang Xiaosu, karena yang ia ingat pedang tersebut sempat berada di perguruan Jiange miliknya. Di lain sisi, Xiaosu saat ini dirawat oleh seorang wanita yang menyelamatkannya, dan ia pun tinggal di rumah wanita yang tak ia kenal sebelumnya. Xiaosu yang tak mengenalnya berterima kasih karena sudah mau menyelamatkannya. Di lain sisi, Ningki dan Sang menemui pendeta Istana Siling. Di sana Ningki meminta waktu 3 tahun, karena Sang belum siap untuk menjadi penerus kuil cahaya nantinya. Sang berjanji akan menepati janjinya, dan apabila hari itu sudah tiba, Sang sendiri yang akan ke Istana Siling. Akhirnya pendeta cahaya dengan senang hati menyetujui permintaan mereka. Dan setelah itu, pertemuan itu pun berakhir. Di saat mereka keluar, sesaat pendeta cahaya melihat ke arah langit dan melihat sekelibat cahaya.
Ia berkata barusan ia melihat masa depan kuil cahaya, dan Sang merupakan penerus kuil cahaya yang sangat kuat. Saking kuatnya, sampai-sampai matanya berdarah karena tak mampu melihat masa depan tersebut. Ia pun menjadi senang akan hal itu, dan tidak sabar menunggu 3 tahun lagi. Singkat cerita, di perguruan Jiange, guru besar di sana sangat marah kenapa pedang Xiaosu diambil dan digunakan untuk melawan murid dari master. Usut punya usut, ternyata semuanya itu ulah dari salah satu muridnya sendiri. Muridnya pun ketakutan dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Faktanya, ia melakukan itu karena disuruh oleh Istana Xiling. Karena Istana Xiling ingin perguruan Jiange dan negara Tang menjadi bentrok. Guru besar tentu saja menjadi marah atas perbuatan muridnya itu. Mengingat Xiaosu merupakan orang-orang dari negara Tang, dan guru besar tidak mungkin mau bentrok dengan negara Tang. Muridnya itu pun dibiarkan pergi, namun siapa sangka ia tanpa segan langsung membunuhnya di sana. Sebagai rasa bersalahnya atas perilaku muridnya itu, guru besar membuat sebuah pedang di kertas miliknya, yang dimana kertas itu terdapat jurus bela diri perguruan Jiange miliknya. Ia pun ingin kertas tersebut diberikan kepada murid dari master yang kita ketahui adalah Ningqi. Di sana ada muridnya, dan ia mengatakan mulai hari itu juga ia memutuskan hubungan dengan Istana Xiling. Di lain sisi, wanita yang menyelamatkan Xiaosu didatangi oleh orang-orang kampungnya karena ia dituduh kumpul kebo karena menyimpan seorang pria di rumahnya. Wanita itu pun dipukul oleh orang-orang di sana. Xiaosu yang berada di dalam langsung menghempaskan mereka hingga terjatuh ke bawah. Di lain tempat, Xiao Ho yang saat ini sudah tidak menjabat menjadi jenderal negara Tang lagi dihampiri oleh pendeta Istana Xiling. Di sana ia mengatakan ingin mengajak Xiao Ho untuk bekerja sama dengan Istana Xiling. Awalnya Xiao Ho menolak kerjasama tersebut. Namun sesaat ia mendengarkan nama Ningqi, dan pendeta Istana Xiling itu mengatakan ingin Xiao Ho membunuh Ningqi. Tidak hanya itu, ia juga memberikan pil Tongtian kepadanya. Dan pil itu dapat meningkatkan kekuatan cantrik seseorang menjadi level 5, yang dimana kekuatan level 5 bisa dikatakan setara dengan kekuatan milik Junmo, yang bisa membuat Xiao Ho menjadi master bela diri. Melihat kesempatan itu, Xiao Ho akhirnya menyetujui kerjasama tersebut, dan ia berniat memakan setengah pil Tongtian itu, dan setengahnya lagi akan ia makan di saat melawan Ningqi nantinya. Di lain sisi, Long Qing akhirnya tiba di kuil biara di belakang gunung Istana Xiling. Ia pun bertemu dengan penjaga biara di sana dan dibawa masuk ke dalam kuil. Xiaosu di saat itu membawa wanita yang menolongnya pergi dari sana karena tidak aman apabila wanita tersebut tinggal seorang diri. Kembali ke Long Qing. Saat ini ia dibawa masuk ke dalam sebuah kuil biara yang dimana tempat tersebut merupakan tempat latihan. Ia pun melihat banyak sekali kitab bela diri di sana. Lalu ia mengambil salah satu kitab tersebut. Seketika ia merasakan pusing dan mual saat membuka kitab itu. Dan apa yang ia rasakan pernah dirasakan oleh Ningqi saat dulu. Dari sinilah kita bisa lihat perbedaan kekuatan Long Qing dengan Ningqi. Bisa dikatakan Ningqi memiliki kekuatan jauh di atas Long Qing. Karena tak mampu, ia pun mengembalikan buku tersebut dan membuka buku yang berisikan nama-nama orang yang memiliki kekuatan cantrik di seluruh benua. Dan salah satunya ada nama Ningqi yang saat ini memiliki kekuatan cantrik tingkat kedua, sedangkan Long Qing masih tingkat 1. Maka dari itu, ia bertekad akan mengalahkan Ningqi. Di lain tempat, salah satu pria yang berasal dari suku Mo mendatangi markas Xiao Ho. Di sana pria tersebut hendak membunuh Xiao Ho karena Xiao Ho dianggap telah berkhianat terhadap suku Mo.
Ia pun langsung menyerangnya, dan pertarungan sengit pun terjadi. Di sini, Xiao Ho sempat kewalahan melawan pria tersebut, dan ia pun harus beberapa kali tumbang di sana. Saat sedang bertarung, Xiao Ho sesaat terkena pedang yang menembus baju jirah kebanggaannya tersebut. Namun sesaat ia memegang pil Tong Tian, dan ia pun memakannya setengah. Dan seketika ia pun menjadi kuat. Hanya dengan sekali pukul, pria dari suku Mo itu langsung terkapar. Lalu, Xiao Ho menyuruh pria itu untuk pergi dari sana, karena mereka berdua berasal dari suku Mo. Xiao Ho memintanya untuk tak usah lagi mengganggu dirinya, karena apa yang ia lakukan juga untuk masa depan suku Mo nantinya. Di Istana Siling, Bunga mendapatkan sebuah kertas dari guru besar di perguruan Jiange yang meminta Bunga untuk menyerahkan kertas bergambar pedang tersebut kepada Ningqi. Ia pun melihat isi dari kertas itu yang terdapat ilmu bela diri. Namun tiba-tiba ia tak mampu untuk melihat, apalagi mempelajarinya, yang membuat ia langsung muntah darah. Di lain sisi, sang raja sedang membawa Ningqi ke sebuah tempat, dan terlihat sang raja ternyata membawa Ningqi ke sebuah tempat milik kakek legend sebelumnya. Dan tempat itu merupakan tameng atau bisa dikatakan perisai yang bisa menyelamatkan negara Tang apabila terjadi sesuatu hal. Sang raja lalu meletakkan jarum ajaib peninggalan kakek legend, yang dimana tiba-tiba muncul sebuah peta di langit-langit bangunan tersebut. Dan itu merupakan peta negara Tang, dan selama ini negara Tang dijaga oleh kakek legend melalui tempat tersebut. Semua kejadian di negara Tang akan dengan mudah diketahui melalui ruangan itu. Ningqi sesaat terkejut karena ia bisa berpindah tempat hanya melalui ruangan tersebut, dan Ningqi bisa berpindah kemanapun yang ia sukai. Semuanya itu dibuat oleh kakek legend agar negara Tang bisa selalu diawasi demi keamanan. Karena kini kakek legend telah tewas, tugas berat tersebut sekarang diserahkan kepada Ningqi, dan mulai sekarang Ningqi yang bertanggung jawab atas keamanan negara Tang ke depannya. Sesaat Ningqi menanyakan apakah sang raja tidak takut atas rumor yang beredar mengenai Ningqi yang memiliki kekuatan iblis, dan banyak rumor yang beredar kalau Ningqi juga putra neraka. Sang raja tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia yakin dengan pilihan kakek legend yang mengangkat Ningqi menjadi muridnya. Kalau kakek legend telah memilih Ningqi menjadi penerus, berarti sang raja harus percaya dengan keputusan kakek legend. Akhirnya Ningqi menerima jarum ajaib tersebut. Kini jabatannya di negara Tang telah tinggi. Begitu juga dengan tanggung jawabnya yang semakin besar. Sebelum sang raja pergi, ia sempat mengatakan kalau Xiao Ho saat ini telah mencapai master seni bela diri level 5, yang dimana dengan kekuatan seperti itu, hanya master yang bisa melawan Xiao Ho.
Ningqi yang mendengarkan berita itu semakin berambisi untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendamnya kepada Xiao Ho.